Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudaraku seiman, mungkin ada dari saudara yang pernah berdoa pada Tuhan pada saat saudara berada dalam keadaan terdesak, berjanji atau bernazar pada Tuhan, sebagai contoh seperti ini. Tuhan, kalau Engkau kabulkan doaku atau permintaanku ini, maka aku berjanji akan melayanimu dan beribadah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Namun saudara, pada saat Tuhan mengabulkan doa itu, saudara gagal menepati janji dan mungkin cepat sekali melupakannya. Hampir semua dari kita pernah melakukan hal itu. Kita telah berdosa pada Tuhan karena tidak memenuhi janji kita. Suatu janji atau nazar yang diucapkan pada Tuhan yang Maha Tinggi, Pencipta langit, bumi, dan seisinya. Saudaraku, marilah kita bersyukur bahwa Tuhan kita Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Alkitab Perjanjian Lama 1 Samuel tentang doa dan janji seorang wanita bernama Hana pada Tuhan, yaitu 1 Samuel 1 ayat 8-11 dan ayat 27-28. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia. Katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Di ayat 27-28 tertulis, "Untuk mendapat anak ini, aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara, siapakah Hana dan mengapa ia bersedih hati? Hana adalah istri dari Elkana yang juga telah mempunyai istri lain bernama Penina. Elkana dan Penina memiliki beberapa anak laki-laki dan perempuan. Tuhan menutup kandungan Hana sehingga pada saat itu ia tidak bisa mengandung. Dari tahun ke tahun sikap Penina tidak baik pada Hana dan melukai hatinya. Apakah karena Penina ingin menunjukkan pada Hana bahwa ia jauh lebih diberkati? Yang pasti Penina tidak memiliki belas kasih terhadap Hana. Kesedihan hati yang dalam membuat Hana berdoa pada Tuhan, memohon agar Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki baginya. Ia pun berjanji apabila Tuhan mengabulkan doanya, maka ia akan mempersembahkan anak itu pada Tuhan untuk melayani dia. Pada akhirnya saudara, Tuhan mengabulkan doa Hana. Tuhan mengaruniakan Hana seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel.
Hana sangat mengerti sekali bahwa hanya Tuhan Allah yang menjadi sumber dan pengharapannya. Hana pun tidak menyalahkan suaminya Elkana akan kesedihan yang dia alami. Elkana sangat mencintai Hana. Ini sangat terlihat sekali bahwa Hana adalah seorang wanita yang saleh. Permohonannya bukanlah untuk dirinya sendiri. Ia begitu setia akan janjinya pada Allah. Ia memenuhi nazarnya pada Allah. Karena kasih dan ketaatannya pada Tuhan Allah, ia bersedia untuk berkorban, untuk memberikan kembali kepada Allah anak yang telah ia dapatkan. Saudara seiman, dalam kehidupan ini banyak juga mereka yang dengan kesedihan hati dan mungkin penuh dengan harapan, memohon tanpa henti akan karunia seorang anak. Namun Tuhan belum atau tidak mengabulkan doa mereka. Apakah hal ini berarti Tuhan tidak memberkati mereka? Apakah ini berarti Tuhan tidak mengasihi mereka? Sama sekali tidak. Saudara seiman, tidak ada yang dapat mengurangi kasih Tuhan Allah pada mereka yang mengasihi Dia. Kasih Allah begitu besar bagi umat manusia. Apabila Tuhan tidak atau belum menjawab doa-doa saudara, bukan berarti Dia tidak mendengar permohonan saudara. Namun bagaimanapun juga Tuhanlah yang berkuasa untuk memutuskan. Kita semua hanyalah hamba Allah. Namun kita harus tetap memohon dan berdoa dan belajar untuk menyerahkan segalanya pada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus terus berbesar hati dan tidak mengurangi rasa cinta kasih kita pada Allah. Tuhan Allah haruslah menjadi sumber sukacita hidup kita semata dan bukan dari hal yang lain. Kembali pada kehidupan Hana, dengan setia ia mengurus Samuel sampai pada waktu yang tepat untuk ia persembahkan anak itu kembali pada Tuhan Allah. Samuel tumbuh dan hidup menjadi seorang nabi yang taat dan berpengaruh besar pada pemerintahan bangsa Israel. Dia juga dipandang sebagai hakim terbesar dalam masa transisi pemerintahan Israel di bawah pimpinan para hakim ke pemerintahan kerajaan atau raja. Pelayanan dan panggilan Allah bagi Samuel sangatlah jelas. Telah menunjukkan segala rencana dan ketentuan Allah bagi umatnya melalui peringatan, nubuat, bahkan teguran Tuhan pada umatnya. Saudaraku, pada saat Hana menyerahkan Samuel pada Tuhan, ia tidak mengetahui rencana Tuhan. Ia hanya mempercayakan sepenuhnya akan kehidupan Samuel di tangan Tuhan. Mungkin Hana tidak pernah membayangkan bahwa Samuel akan menjadi nabi yang besar, yang berpengaruh pada kerajaan Israel. Namun itulah yang terjadi dalam hidup Samuel seperti yang tertulis di Alkitab. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah saudara mau menyerahkan anak-anak saudara bagi kebesaran nama Allah untuk melayani Dia? Kita sebagai orang-orang percaya, marilah dan hendaklah belajar untuk menyerahkan kehidupan anak-anak kita untuk melayani Tuhan dengan cara yang Tuhan pilih dan bukan cara yang kita inginkan. Tugas kita adalah berdoa, membimbing dan memberi contoh pada mereka agar mereka dapat hidup dan tumbuh menjadi orang-orang yang saleh dan mencintai Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang tua, mungkin banyak sekali keinginan dan harapan di hati agar anak-anak kita dapat tumbuh menjadi anak-anak yang sukses dalam hidup mereka. Namun kesuksesan hidup tanpa didasari dengan iman dan ketaatan pada Tuhan adalah hal yang sangat berbahaya dan dapat menjerumuskan hidup seseorang ke jalan yang salah.
Pada saat kita berdoa dan mempercayakan segalanya pada Allah, hal ini berarti kita yakin bahwa jalan dan rencana Allah adalah yang terbaik dan yang paling sempurna. Kita tidak perlu lagi memikirkan bagaimana Tuhan akan melakukannya. Tuhan lebih mampu mengurus anak-anak kita, jauh lebih baik dari diri kita sendiri. Dia yang akan membimbing jalan kita, saudara. Saudara seiman, kisah hidup Hana bagi saya merupakan kisah yang indah, yang dapat menjadi contoh bagi banyak dari kita. Seorang wanita dan juga seorang ibu yang taat dan saleh, mengasihi suaminya dan mempercayakan segalanya pada Allah. Marilah kita renungkan, saudara. Bagi saya tidak ada kehidupan yang jauh lebih baik dan indah dan berharga daripada kehidupan yang penuh dengan ketaatan, kesetiaan dan cinta kasih yang besar pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena dalam Dia kita akan dapatkan sukacita dan damai sejahtera Allah yang sesungguhnya. Mari saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau Bapa, Bapa yang mulia, suci dan penuh kasih. Bapa, kembali kami mengucap syukur akan kesempatan yang Engkau berikan pagi ini untuk mendengar dan merenungi firman suci-Mu. Kami memohon agar Engkau berikan pencerahan dan pengertian akan firman lebih dalam lagi. Ajari kami Bapa untuk setia padamu Allah, untuk tidak mencari dan memuaskan keinginan diri pribadi, namun belajar untuk memberikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Bapa agar anak-anak kami tumbuh menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh dan mengasihi Engkau, dan hidup untuk memuliakan Engkau Allah. Terima kasih Bapa, kami imani bahwa Engkau mendengar doa-doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah, Raja kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Selamat tahun baru. Tuhan berkati selalu dan sampai berjumpa kembali minggu depan.